полосы не хватит. Halo hai, balik lagi di Ara Sinema. Gimana kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya. Kali ini gue mau bacain alur cerita film berjudul Flight Crew. Film ini mengisahkan sebuah perjuangan heroik seorang pilot yang menyelamatkan warga sipil dari bencana alam gunung meletus. Dengan kondisi bandara yang sudah porak-poranda dan landasan terbang yang sangat terbatas, akankah pesawat dapat mengudara dengan selamat atau malah meledak-ledak? Seperti hatiku saat melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seseorang yang kukenal. Baiklah, tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, duduk yang nyaman, lupakan sejenak semua kenangan dari sang mantan, dan selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pilot militer muda bernama bernama Gusin. Guscin, ya itulah pokoknya. Gusin gitu aja lah ya, biar gampang. Gusin bersama rekannya, ia sedang mempersiapkan kargo yang akan dikirim untuk bantuan korban bencana di suatu daerah. Kemudian, datanglah dua mobil yang dibawa oleh seorang jenderal dan meminta pada Gusin agar diikut sertakan dalam penerbangan pesawat. Meski sudah diperingatkan oleh Gusin, kalau mobil tetap dibawa, maka beban pesawat akan overload atau kelebihan beban. Namun si jenderal tetap aja ngotot dan memaksa. Singkat saja, pesawat sudah mengudara dan kondisi cuaca pada saat itu sangat buruk. Terlebih, kondisi pesawat yang kelebihan beban mengakibatkan pesawat sulit dikendalikan, hingga akhirnya mengalami turbulensi yang cukup parah. Sampai-sampai tali pengikat mobil pun putus. Sang jenderal yang ikut dalam penerbangan itu memerintahkan Gusin untuk membuang sebagian kargo bantuan demi menyelamatkan mobilnya. Dengan perasaan kesal, Gusin beranjak dari ruang kokpit dan masuk ke ruang kargo. Tapi, karena Gusin adalah pria yang baik, memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi, berwajah tampan, rajin menabung, suka menolong, maka dibuanglah salah satu mobil milik si jenderal itu. Бойцы! Слушай приказ командира! Akibat perbuatannya yang kelewat berani, Gusin pun akhirnya dipecat dari militer. Kemudian ia pulang ke Moskow untuk menemui ayahnya. Ayahnya sangat marah karena Gusin dipecat dari militer. Namun, semarah-marahnya ayah tentu saja tetap sayang pada anaknya. Sehingga ayahnya kemudian menyuruh Gusin agar datang ke sebuah bandara untuk mengikuti tes sebagai pilot di sebuah maskapai penerbangan. Esoknya, Gusin datang ke bandara. Namun karena dia tidak tahu seluk-beluk bandara tersebut, ia pun terlambat datang ke tempat tes. Seorang pilot senior bernama Leonid sepertinya tidak menyukai Gusin. Gusin kemudian dites di sebuah alat simulasi penerbangan. Awalnya, tes berjalan normal dan dia juga menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan pesawat yang mengagumkan. Tapi Leonid meminta pada Mikhail untuk menambahkan tingkat turbulensi pada pesawat. Namun Gusin masih dapat mengatasinya dengan baik. Sehingga Leonid kembali meminta Mikhail untuk menambahkan lagi tingkat kesulitan tesnya. Sampai akhirnya, Gusin pun gagal dalam tes ini karena menabrak gedung saat melakukan pendaratan. Gusin kemudian pulang dengan sangat kecewa. Namun di parkiran, Gusin bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Sasha. Ia sedang menendang-nendang mobil seseorang karena menghalangi mobilnya yang mau keluar. Gusin, yang memang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan rajin menolong pada sesama, tidak tega melihat wanita cantik mengalami kesulitan. Padahal sih cuma modus. Ia kemudian menawarkan bantuan kepada Sasha untuk memindahkan mobilnya. Dengan lincah dan penuh gairah, Gusin langsung memindahkan mobil Sasha. Dan ternyata memang beneran modus, Gusin memetik bunga dan meminta Sasha untuk berkenalan. Ya lumayan lah,
gagal diterima kerja, semoga nggak gagal dapet gebetan cantik. Uhuy. Selanjutnya Gusin meminta tumpangan untuk mengantarkannya pulang. Sebagai balas bantunya, Sasha pun mau mengantarkannya. Kembali ke tempat simulasi tadi. Dua orang yang mengetes Gusin tadi tidak setuju dengan keputusan Leonid. Mereka menganggap kalau Leonid sengaja menyingkirkan Gusin agar tidak diterima di maskapai penerbangan tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa dalam kasus ini pendaratan mustahil dilakukan, sekalipun itu dilakukan oleh Leonid sendiri. Merasa tertantang, Leonid pun melakukan simulasi sesuai dengan parameter tes yang diberikan kepada Gusin. Dan Leonid pun gagal pada simulasinya. Dengan rasa kesal dan malu, ia pun keluar dari alat simulasi tersebut. Balik ke Sasha dan Gusin, yang sudah berada di dalam mobil. Gusin kemudian mendapat telepon bahwa dia diterima sebagai pilot di maskapai yang tadi. Paginya, Gusin datang ke bandara dengan pakaian pilotnya. Ia nampak gagah, tampan, dan rupawan. Kemudian Gusin bertemu dengan Leonid. Leonid pun memberitahu kepada Gusin kalau ia masih berstatus sebagai pilot percobaan. Leonid juga mengatakan kalau Gusin ingin berhasil, ia harus mengikuti semua perintah dan instruksi teknis yang diberikan. Di sebuah ruangan, Gusin bertemu dengan Sasha. Ternyata Sasha juga merupakan seorang pilot. Selanjutnya, Leonid mengenalkan Gusin pada kru pesawatnya. Kemudian, Gusin pun melakukan penerbangan pertamanya bersama Leonid. Pada saat akan lepas landas, Gusin menarik tuasnya dengan sangat kencang, sehingga membuat para penumpang panik. Ya maklumlah, biasanya kan menerbangkan pesawat militer, jadi masih agak kasar mainnya. Setelah selesai dari penerbangan pertamanya, Gusin berusaha mengejar Sasha. Tapi sayangnya, Leonid memanggilnya dan memberinya peringatan atas apa yang terjadi tadi, sehingga Gusin pun gagal mengejar Sasha. Leonid nampaknya memiliki hubungan yang sangat kurang harmonis dengan anaknya. Leonid ingin agar anaknya bernama Valera menjadi seorang ahli hukum atau pilot seperti dirinya. Namun Valera tidak mau dengan kedua pilihan ayahnya, dan itulah yang menyebabkan perdebatan di antara mereka. Не знаю пока. А кто знает? Но юристам все равно не... Трое. Что потом, как ты? Подожди. Сюда-сюда. Esoknya, Gusin kembali menerbangkan pesawat bersama Leonid. Договорились. Ну вот и хорошо. Dan semua penerbangannya berjalan dengan sangat lancar. Sesampainya di bandara, Gusin mencoba kembali mendekati Sasha, dan ia pun berhasil mengajaknya kencan dan berhasil juga mencicipi surabinya. Солдаты, ни одного аэродрома вокруг. Duh, anjir, menang banyak nih orang. Jomblo skip aja ya bagian ini ya. Aduh, bikin pusing ini. Летчик. Oke, lanjut. Esoknya, Gusin dan Leonid kembali bertugas. Dan sekarang, mereka berada di salah satu negara Afrika yang tengah terjadi kudeta. Sampai-sampai, bandara ini dijaga ketat oleh para anggota militer. Pesawat mereka ditugaskan untuk membawa warga asing keluar dari negara tersebut dan melarang membawa warga lokal. Правила такие. Давайте. Je suis avec un enfant, mais Where's my husband? Gusin ingin sekali membawa warga lokal karena melihat warga lokal keselamatannya terancam. Namun Leonid menolaknya dan mengatakan kepada Gusin agar tidak usah ikut campur karena itu urusan internal mereka. Di luar pesawat terlihat terjadi kerusuhan dikarenakan banyak warga lokal yang memaksa masuk ke dalam landasan hingga mereka pun ditembaki oleh para tentara militer. Dan pesawat pun akhirnya berhasil lepas landas meninggalkan landasan tersebut. Singkat cerita, Sasha sudah menyiapkan kejutan makan malam di rumahnya untuk Gusin. Namun, karena Gusin masih kesal dengan kejadian tadi, ia malah melepaskan kekesalannya pada Sasha. Dan itu membuat mereka bertengkar.
Akhirnya, Gusin diusir dari rumah Sasa dan diorderkan taksi online untuk membawanya pergi. Алло, такси? Саш, Можно машину? Фестивальная 2, первый подъезд. лечится, да? Esok harinya, dengan perasaan yang masih kesal, Gusin dan Leonid bertugas seperti biasa. Namun kali ini, mereka mengalami keterlambatan lepas landas karena harus menunggu salah seorang pemegang saham yang akan ikut dalam penerbangan mereka. Sebut aja si botak, merasa dirinya adalah orang yang penting, orang ini pun bertindak semaunya sendiri merokok di dalam pesawat. Pramugari sudah memperingatkannya, namun orang tersebut tetap kolot dan tidak peduli dengan aturan di dalam pesawat. Gusin yang semalam baru putus cinta, meluapkan amarahnya di momen ini. Потуши сигарету, пожалуйста. Вы извозчик. Mengambil rokoknya si botak dan akhirnya berkelahi dengan pengawalnya si botak. Говорит борт 117. Чрезвычайно. Saat Leonid menegurnya, Gusin malah memilih untuk mengundurkan diri dari pilot dan dia pun keluar dari pesawat dan pulang. Погоняйте. Sampai di rumah ayahnya, Gusin kembali dimarahi oleh ayahnya hingga ia pun diusir dari rumah. 2 kali berturut-turut anjir diusir terus. Scene beralih ke Leonid yang sudah tiba di rumahnya. Leonid dan istrinya melihat Valera anaknya sedang adu keringat sama guru lesnya. Dan itu membuat Leonid semakin marah pada Valera. Paginya, Leonid bertemu dengan pimpinan maskapai. Ia pun mendapat teguran atas kejadian kemarin. Я извиняться не буду. Завидую. Меня как учили? Kemudian pimpinan maskapai bilang bahwa ada beberapa orang Asia yang akan menyewa pesawat mereka. Dan pimpinan maskapai meminta agar Leonid menjadi kapten pesawat yang disewa dan Gusin sebagai pendampingnya. Karena Gusin sudah mengundurkan diri, Leonid pun langsung mencari Gusin dan ternyata Gusin sudah berada di dalam kereta. Leonid kemudian mengambil tas Gusin dan membawanya keluar dari kereta. Gusin pun melepaskan keluh kesahnya kepada Leonid. Dan Leonid mengatakan bahwa terserah Gusin akan pergi kemana dan mau menjadi apa. Tapi sekarang dia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dulu. Akhirnya Gusin kembali mengenakan seragam pilot dan ikut dalam penerbangan tersebut. Ternyata si Valera, anaknya Leonid, juga ikut dalam penerbangan ini. Dan Gusin pun terkejut mengetahui Sasa yang akan menjadi pilot kedua dalam penerbangan kali ini. Dan pesawat pun lepas landas. Di tengah perjalanan menuju Asia, mereka mendapatkan kabar bahwa dekat dengan jalur penerbangan mereka sedang terjadi bencana gunung meletus dan gempa terus terjadi. Di sana, banyak orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan untuk proses evakuasi. Pihak maskapai pun menyerahkan keputusan pada mereka, akan melanjutkan perjalanan atau memberi pertolongan terlebih dahulu. Dan mereka pun terbang menuju lokasi kejadian. Di sana, keadaan sudah tidak kondusif. Semua orang terlihat panik. Mereka harus menunggu sebuah bus yang akan datang membawa para pekerja. Gusin kemudian berkeliling untuk memeriksa keadaan bandara. Ketika ia berada di dalam bandara, gempa besar pun terjadi kembali. Orang-orang semakin panik. Bandara pun hancur hingga terjadi banyak sekali ledakan. Terlihat banyak sekali pesawat yang meledak. Parahnya lagi, jalan utama pun terpotong. Tidak lama kemudian, bus yang ditunggu pun datang. Tapi mereka mengatakan bahwa masih ada satu bus lagi yang terjebak oleh longsor.
Gusin, Andre, dan Valera pun pergi menjemput mereka. Di bandara, ada sebuah pesawat yang memberanikan diri untuk terbang, padahal landasannya sangat pendek dan dipastikan tidak cukup. Dan yang terjadi, pesawat pun gagal terbang dan pesawat meledak. Gusin akhirnya sampai di tempat bus yang terjebak longsor tadi. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil dan kembali menuju bandara. Namun tiba-tiba, gunung kembali meletus dan meluapkan lahar panasnya. Sehingga jalan menuju ke bandara pun dipenuhi oleh lava, hingga mobil mereka pun rusak. Давай! Быстро все из машины! Быстро! Быстрее, быстрее! Скорее, ну давай! Dengan terpaksa, mereka harus berjalan kaki menyusuri tebing untuk sampai ke bandara lagi. Sin kembali ke bandara. Terlihat, Leonid sudah memutuskan untuk lepas landas dengan menggunakan pesawat yang lebih kecil. Mengingat jalur lepas landas yang sudah semakin pendek. Karena kondisi semakin tidak memungkinkan, akhirnya Leonid dan Sasha memutuskan untuk lepas landas. Leonid berharap Gusin dapat berhasil kembali ke bandara dan dapat membawa terbang pesawat tersebut. Иди в самолет. Проходите, пожалуйста, в самолет. Я сейчас. Отрыв. Setibanya di bandara, Gusin pun kaget. Karena di bandara sudah tidak ada orang selain mereka. Kemudian ia berpikir keras bagaimana bisa lepas landas dengan kondisi jalur lepas landas yang sudah penuh dengan lava. Gusin kemudian menyuruh semua orang masuk ke dalam pesawat. Все, спокойно, спокойно. Я помогу. Dan pesawat pun bergerak secara perlahan. Namun tiba-tiba, Gusin menghentikan pesawat tepat di depan landasan. Andre kemudian masuk ke dalam kokpit dan menanyakan mengapa Gusin menghentikan pesawatnya. Di depan api masih menyala, kata Gusin. Ia menunggu menara air yang ada di depannya jatuh. Sehingga api bisa sedikit padam dan mereka punya kesempatan untuk lepas landas meskipun hanya dalam hitungan detik. Lava sudah terlihat mendekati pesawat. Gusin pun segera memacu pesawatnya. Dan saat menara air itu roboh, pesawat pun langsung melewati jalur landasan dan akhirnya berhasil mengudara. Tapi ternyata roda belakang tidak bisa menutup dan salah satu mesin pun terbakar karena terus kemasukan debu vulkanik. Hanya dengan satu mesin, Gusin berusaha keras menstabilkan laju pesawat. Semua penumpang sangat panik. Pihak Air Traffic Control menelpon ayah Gusin dan di sana pun terjadi kepanikan. Mengingat pesawat tersebut berangkat dalam kondisi yang sangat sulit, terlebih salah satu mesin pesawatnya telah terbakar. Gusin kemudian melaporkan pada Air Traffic Control bahwa mesin yang satunya terbakar lagi dan besar kemungkinan akan meledak. Namun setelah berhasil melewati Gunung Merapi, sistem peringatan berhenti dan mesin pun mulai dapat dikendalikan lagi. Gusin kemudian melapor lagi ke ATC bahwa dikarenakan mesin sudah terjejal abu vulkanik, dimungkinkan akan terjadi masalah saat pendaratan. Leonid dari pesawat yang pertama tadi melaporkan kepada ATC bahwa tangkai bahan bakarnya bocor dan diperkirakan dia tidak akan sampai di daratan. Gusin kemudian menjawab panggilan radio dari Leonid. Leonid pun sangat kaget, sekaligus bahagia karena ternyata Gusin masih selamat. Dia pun menanyakan keadaan Valera. Leonid kemudian berencana untuk mendaratkan pesawatnya di laut. Mengingat itu merupakan hal yang sangat berbahaya, Valera bilang kepada Gusin bahwa dulu dia pernah melihat di televisi sebuah pertunjukan akrobat memindahkan orang dari pesawat ke pesawat lain.
Tanpa berpikir panjang, Gusin kemudian bilang kepada Leonid akan ide tersebut. Pesawat akan diturunkan pada ketinggian 3.000 meter dan pesawat akan dijaga stabilitas dan kecepatannya. Pada saat tekanan udara sudah memungkinkan, maka pintu pesawat akan dibuka dan kabel baja akan digunakan untuk memindahkan orang-orang. Namun pihak ITC melarangnya karena itu tindakan yang sangat berbahaya. Namun aksi tersebut tetap Gusin lakukan mengingat mereka tidak punya pilihan lain. Gusin kemudian memberitahu ide ini pada seluruh penumpang agar dapat membantu memindahkan penumpang dari pesawat ke pesawatnya. Namun masalahnya, kini pintu pesawat tidak bisa dibuka. Kemudian ayahnya Gusin yang ada di ruang ITC pun memberikan ide. Ia mengatakan kalau Gusin bisa membuka lantai bawah kompartemen penumpang. Namun dalam petunjuk buku yang Gusin baca, dilarang membuka pintu itu karena di dalamnya ada sistem listrik ke seluruh pesawat. Namun ayahnya bilang itu diterapkan dalam keadaan normal. Kemudian Andre dan penumpang lain mencoba membuka pintu tersebut. Setelah bersusah payah, Andre pun berhasil membuka pintu tersebut. Di pesawat lain, Sasha mulai mempersiapkan peralatannya. Будем паниковать, погибнем все. Открываем люк. Осторожно. Tali baja pun mulai dikeluarkan dan berhasil ditangkap oleh Andre. Setelah berhasil dikuncikan, penumpang pun mulai dipindahkan dengan kantong kargo. Pemindahan pertama dan kedua berlangsung lancar dan berhasil. Namun pada pemindahan penumpang yang terakhir, salah satu tali pengikat pun putus. Hingga beberapa orang terlempar jatuh. Beruntung sebagian besar lainnya masih dapat selamat. Terakhir giliran Leonid yang harus flying menggunakan tali baja yang tinggal seutas. Tapi nampaknya kondisi pesawat sudah semakin menurun ketinggiannya dan bisa menyebabkan pesawat akan segera jatuh. Mengetahui orang terakhir adalah ayahnya, Valera pun berlari menuju pintu kabin. Dan akhirnya, Leonid berhasil masuk ke dalam pesawat bertepatan dengan lepasnya tali baja tersebut. Valera memeluk ayahnya, dan Gusin pun langsung menarik tuas pesawatnya agar pesawat bisa kembali naik pada ketinggian normal. Setelah berhasil kembali menstabilkan laju pesawat, Gusin melapor keadaan pesawat pada ITC bahwa ia akan melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Tapi ternyata pihak bandara mengatakan bahwa bandara terdekat sedang ditutup karena ada badai dan meminta agar mereka mendarat di tempat lain. Namun Gusin tetap memaksa untuk mendarat di bandara terdekat, mengingat keadaan pesawat yang kini hanya melaju dengan satu mesin. Я не смогу, пусть она более опытная. Я не знаю, мне страшно. Я стараюсь не думать про это, но мне не получается. Я не знаю, у меня руки трясутся. Машина надежная, другая в таких условиях еще на взлете развалилась. Посадки балансируй до последнего, гаси скорость, пока не ляжешь. Akhirnya mereka pun diizinkan mendarat di bandara tersebut dan mulai mempersiapkan pendaratan daruratnya. Semua penumpang panik karena turbulensi sangat besar, ditambah lampu kabin mati dan cuaca di luar juga sangat buruk. Там свет погас! Идем на посадку, как... Di bandara, pasukan pemadam kebakaran dan ambulan mulai bersiap siaga. Gusin terus berusaha menstabilkan pesawat dan akhirnya ia melihat landasan. Roda pesawat pun mulai dikeluarkan, tapi masalahnya roda belakang tersangkut dan tidak bisa terbuka. Hingga akhirnya badan pesawat menyentuh landasan. Namun kecepatan pesawat masih sangat tinggi. Gusin dan Leonid pun berusaha keras untuk mengeremnya. Sampai-sampai salah satu sayap pesawat pun patah. Gusin masih terus berusaha mengeremnya agar pesawat dapat dihentikan.
Dan syukurlah, di ujung landasan, pesawat pun berhasil dihentikan. Akhirnya semua yang ada dalam pesawat pun selamat. Лёша, Сейчас. Seluruh kru penerbangan pun berhasil kembali ke Rusia. Gusin dan Sasha kini berbaikan kembali. Kemudian Gusin pulang ke rumah ayahnya. Leonid dan putranya Valera pun kini sudah mulai akrab. Setelah perjuangan mereka menyelamatkan para penumpang, perusahaan memutuskan untuk memecat Leonid dan Gusin. Karena aksi Gusin yang berkelahi di pesawat tempo hari, ia benar-benar tidak dimaafkan. Namun untuk Leonid, ia masih diberikan kesempatan kedua asalkan dia berjanji mau mendisiplinkan diri. Namun Leonid menolaknya. Kemudian direktur maskapai menelpon temannya di maskapai penerbangan lain, mencarikan lowongan pilot untuk Leonid dan Gusin. Hingga akhirnya mereka pun diterima dan menjadi pilot percobaan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi seluruh alur cerita film Flight Crew yang bisa gue bacain buat kalian semua, para pecinta dan penggemar film yang males nonton film, tapi hobi dengerin spoiler. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa kita jangan mudah meremehkan kemampuan orang lain. Karena bisa jadi, orang lain belum tentu lebih pandai dari kita. Jika ada pesan moral lain yang belum gue sampaikan di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar ramai gitu. Soalnya sudah 3 alur cerita film yang gue bacain, masih sepi nyenyet. Moga-moga di alur cerita film kali ini bisa rame. Ngarep. Mungkin sekian dulu alur cerita film kali ini. Dan tak bosan-bosannya, gue mengingatkan, klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, like dan share ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang dapat menikmati keseruan dari alur cerita film yang gue bacain. Thanks for watching and see you next movie. Bye-bye!